mati begitu saja juga bisa kok kan gitu. Ya baru jalan tiba-tiba kemudian kelemprek mati itu ada. Kemudian naik mobil sehat-sehat tabrakan mati juga ada juga yang sakit bertahun-tahun tidak mati-mati juga ada yang stroke berkali-kali belum mati-mati ada, tetapi yang masih muda gagah sehat tiba-tiba kecelakaan sepeda motor mati juga banyak gitu. Jadi ya memang itu dijadikan misteri, tidak perlu diberi tanda oleh Allah agar supaya setiap orang sama apa namanya mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada tanda-tanda dan tanda-tanda itu pasti bisa dipegang seperti itu, wah ini berarti mati segera tobat wae kan gitu. Kurek sedengannya seperti itu kan. Jadi secara fisik mungkin kedokteran bisa meramalkan, tetapi akurasi tentu saja juga masih dipertanyakan. Akan tetapi dari segi Quran Sunnah tidak memberikan tanda-tanda apa namanya yang pasti kaitannya dengan mati itu. Yang jelas kematian itu sangat dekat. Kalau Rasul saja, Allah saja ya menyampaikan bahwa kiamat itu dekat, berarti kan kematian kita itu jauh lebih dekat lagi. Kalau kiamat di situ dimaksudkan adalah kiamat kubro kan gitu ya. Ini sudah sejak Rasul sudah dikatakan dekat, ini sudah sekitar 1400 tahun. Itu dekat gitu loh. Artinya kematian kita yang mungkin tinggal nunggu waktu katakan 10, 20, 30 tahun itu kan amat sangat dekat, dan itu ya yang perlu dipersiapkan, itu yang disebut sebagai kiamat sugro, yang semua orang pasti mengalaminya tetapi lalai untuk mempersiapkannya kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu waktu SMP pernah dibaptis seseorang disuruh mengikuti ucapannya sambil berjabat tangan. Tapi waktu itu belum tahu maksudnya apa. Jadi saya hanya ikut saja. Yang saya mau tanyakan, apakah saya harus bersyahadat lagi Pak Ustadz? Sedangkan saya saat itu tidak tahu apa tujuannya orang itu. Dan saya pun tidak kenal sama orang itu. Orang kenal kok bisa manut baik. Tadi disuruh apa tadi? Dibaptis Ustadz. Ya, ya. Oke. Ya kan tidak menyengaja, tidak tidak kenal, tidak menyengaja, ya ikut-ikutan saja, ya mudah-mudahan Allah mengampuni kan gitu. Tetapi setelah itu, kalau itu kan SMP, setelah itu kan kamu juga sudah sholat, kamu sudah bersyahadat kalau menyadari. Artinya setiap orang Islam itu ketika dia melakukan tahiyat awal, tahiyat akhir gitu kan selalu mengucapkan syahadat di situ. Ya, sudah Islam kan itu. Jadi eh, tidak harus secara formalitas kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, juga tidak kan itu. Kamu dalam sholat itu sudah menghambakan diri kepada Allah, itu lambang dari simbol dari penghambaan diri kita kepada Allah, sampai-sampai kita meletakkan bagian yang paling mulia dari tubuh kita yaitu wajah kita di atas lantai, di atas tanah kan gitu, di dalam rangka untuk menghambakan diri kepada Allah, di dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita semua itu rendah, bahwa Allah lah yang maha tinggi, kita semua itu hanya makhluk Allah yang al-khaliq ya, kita semua ini adalah hamba Allah, dan Allah lah ilah yang satu-satunya ilah yang patut disembah kan gitu ya. Jadi eh, saya kira tidak perlu syahadat lagi secara formal ya, karena kamu sudah bersyahadat setiap saat di dalam sholat itu sendiri. Adapun kalau mau mengucapkan itu juga boleh, tidak ada masalah. Setiap saat kita memperbarui syahadat kita juga tidak ada masalah kan gitu. Ada hadis yang kurang lebihnya menunjukkan jadidu imanakum bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Artinya supaya kita setiap saat memperbarui keimanan kita dengan la ilaha illallah. Nah, kita juga ketika kita memperbarui syahadat kita, keislaman kita, itu kita juga mengucapkan hal yang seperti itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami.
Jadi mohon ampun jangan sampai terulang kembali kan gitu yang seperti itu. Karena hakikatnya hidup itu serius loh, tidak main-main gitu loh. Hidup cuma sekali ya. Kalau kita kemudian menanggapinya dengan enteng-enteng saja, dengan enak-enak saja, dengan dianggap dolanan biasa gitu ya, nanti kita terbelalak nanti kalau kita dipanggil oleh Allah kan gitu. Sehingga orang mudeng jenengane baiat, orang mudeng jenengane baptis, orang mudeng jenengane sumpah ini itu dan sebagainya, ya enggak usah ikut melakukan yang seperti itu gitu. Jangan karena persahabatan atau jangan karena guru yang sangat dihormati dan sebagainya kemudian kita ikut-ikutan, apalagi kita tahu sadar bahwa itu adalah ritual dari agama orang lain gitu ya. Jadi mestinya kita paham di situ lakum dinukum waliyadin kan gitu ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin, dan bagi kalian agama kalian, bagi aku agamaku kan gitu ya. Jangan orang Islam kok malah amalnya kayak orang Kristen, tidak tahu kayak orang Katolik atau kayak orang Hindu dan sebagainya. Jangan pula orang-orang Hindu itu juga ikut-ikutan amalnya seperti orang Islam, atau orang Nasrani juga amalnya seperti orang Islam, tidak usah gitu ya. Di kampus itu saya tegur, artinya kamu Hindu toh, iya, tidak usah mengucapkan salam. Ngapain mengucapkan salam, kamu Hindu kok, itu kan salamnya orang Islam, saya bilang. Nah, karena ketika dia mengucapkan salam begitu, orang Islam yang akan mengalami kesulitan untuk menjawab, padahal kan tidak boleh menjawab kalau itu dari orang yang beragama Hindu. Maka tiru-tiru, tapi justru malah merugikan kita sebagai orang Islam. Toh dia juga tidak meyakini yang seperti itu. Ya, jadi uh, jangan jangan tiru-tiru lah kalau itu sudah kaitannya dengan ritual agama orang-orang ya, orang lain kan. Jadi kita saling menghormati, tetapi tidak perlu dengan apa namanya ikut-ikutan mengamalkan ritual agama orang lain, ritual ibadah orang lain kan gitu. Kita tidak berharap mereka juga ikut-ikutan kita, kita juga tidak berharap orang lain itu juga uh, apa namanya dorong-dorong kita supaya mengikuti mereka kan gitu. Nyaman-nyaman aja masing-masing ya, beramal sesuai dengan apa yang diyakini gitu ya. Sehingga tidak menyulitkan saudara kita yang lain yang beragama yang berbeda, yang punya keyakinan berbeda, punya ritual ibadah yang berbeda kan itu. Ya, gitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan baru masuk tadi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat jamak itu tidak ada jeda? Misalkan jika ingin sholat jamak duhur dan asar, apakah sehabis sholat duhur selesai salam tidak ada zikir dulu, jadi harus langsung mengerjakan sholat asar? Iya, iya seperti itu yang biasa dilakukan. Nah, tetapi kalau kamu misal saja umpamanya saja, waduh aku mau ke belakang dulu BAB gitu, karena terasa ya ke belakang dulu kemudian lakukan ya masih masih sama. Artinya kalau itu dilakukan sholat duhur dan asar dilakukan pada waktu duhur itu ya masih jamak takdim kan gitu. Kemudian duhur dan asar dilakukan pada waktu asar meskipun tidak bergandengan bareng betul seperti itu, keletan nompo tamu atau apa, ngomong dulu ada tamu persilakan masuk misalnya saja, kemudian melanjutkan sholatnya ya juga masih pada waktu yang sama, boleh-boleh saja kan gitu. Jadi asal itu masih dalam waktu yang sama tadi kan juga boleh, tidak harus apa namanya urut betul seperti itu, tetapi masih berada dalam waktu yang sama. Tetapi yang biasa dilakukan adalah langsung urut tanpa zikir dan sebagainya tadi. Memang itu kebiasaan yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat seperti itu. Yes, itu pertanyaan Sudah tidak ada? Ada satu baru masuk Ustaz dari Ya. Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi yang menurut syariat yang bagaimana agar kita tidak wudhu setelah mandi Ustaz? Sebentar, harusnya kan kita membedakan, paham betul bahwa kalau hadas kecil
ya maka kita membersihkan najisnya. Kemudian kita wudhu, ritual bersucinya seperti itu. Ya, sekali lagi kalau kita berhadas kecil, ya apakah itu BAB ataukah itu PIP gitu ya, itu apa namanya ritual bersucinya adalah yang pertama adalah membersihkan najisnya itu dari tubuh kita, ya kemudian berikutnya adalah wudhu dan gitu ya. Nah kemudian kalau kita hadas besar gitu ya, ritualnya beda kan itu ya. Hadas besar itu kan ketika hadas besar itu ritual bersucinya adalah ya, mandi gitu loh, mandi gitu aja. Jadi mandi, nah di dalam mandi itu ada membersihkan kemaluan yang barangkali kemaluannya ada najis dan sebagainya kan memang ritualnya seperti itu kan itu ya. Tetapi tidak harus apa namanya wudhu di situ. Memang dalam tuntunan yang ada di brosur kita itu semuanya ada wudhu di situ ya, tetapi bisa dibaca hadis yang lain yang sahih juga, yang lebih sederhana. Artinya kita mandi biasa kemudian mengguyur apa namanya kepala kita itu dengan 3 kali guyuran gitu loh, bukan usapan ya tapi guyuran kan itu ya. Seluruh tubuh dibasahi kemudian dengan 3 kali guyuran kepala itu sudah tanpa wudhu, itu sudah sah yang seperti itu. Adapun kau mau mengikuti yang lengkap yang ada wudhunya dan sebagainya, boleh-boleh saja. Ya, jadi ada beberapa versi wudhu yang diajarkan oleh Rasul yang semuanya bisa dibenarkan di situ, termasuk tadi yang mandi membasahi seluruh tubuhnya, termasuk kemudian dengan mengguyur kepalanya 3 kali. Gitu mas, tanpa Oke, wudhu. ini ada pertanyaan masuk lagi dari Facebook. Hmm. Mau tanya Pak Ustadz, ketika takbir dalam sholat kan mengangkat kedua tangan. Itu telapak tangan menghadap ke depan atau menghadap ke samping? Ya perintahnya kita supaya menghadap ke kiblat ya, tidak wajahnya juga ya gini kan gitu. Artinya kita juga menghadap ke arah kiblat kan gitu. Ya meskipun tidak ada apa namanya nas yang kotai supaya ini menghadap ke sana, tapi logikanya kan ya seperti ini. Apa yang ini? Apa yang ini? Kan ya tidak gitu. Ya tetap arahnya ke kiblat, ya sudah hadapkan tangan kita ke arah ke kiblat gitu aja. Setinggi bau atau setinggi bau atau setinggi telinga, dua dalam telinga tetap sama seperti menghadap kita kan itu. Kalau mau dihadapkan ke samping misal saja atau ke belakang, ya justru malah perlu dalil karena memang perintahnya supaya menghadap ke kiblat dan itu. Ya, maka wajah kita juga menghadap ke sana. Ya, tidak boleh mengambil dan sebagainya. Nah, tangan kita ketika satu dalam begitu mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustadz. Ada pertanyaan masuk lagi. Dan ada satu rasen chat dulu. Saya di majikan baru, saya bilang saya tidak makan daging. Karena saya tidak mau menjelaskan kalau makan daging yang ada label halalnya. Apakah saya berbohong, Ustadz? Ya tidak bohong karena daging yang kamu maksud itu kan ada penjelasannya, ada tafsirnya. Tafsirnya yang ngerti kan kamu. Nah, kalau dia tidak boleh menafsiri sendiri supaya benar. Nah, maka supaya benar dia pemahamannya ya bertanya daging apa, kenapa dan sebagainya. Tapi kan dia tidak tanya. Artinya saya tidak makan daging dalam tanda petik, daging di situ maksudnya adalah daging yang halal kan gitu. Ya, tidak ada masalah, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kan juga tidak ada niatan untuk menipu sama sekali kan itu. Hanya karena takut konsekuensi kalau ngomong yang begini begitu jadi masalah ini itu dan sebagainya, ya sudah disembunyikan dengan mengatakan saya tidak makan daging. Tetapi pahami betul bahwa daging di situ tafsirnya adalah kamu yang tahu, bukan yang lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya pengen ngerti
yang dimaksud dengan daging ya dia harus bertanya. Kalau dia tidak bertanya ya biarkan salah, urusan dia kan gitu. Jadi tidak masalah. Justru itu malah strategi yang baik. Ketika kita memang dalam posisi yang lemah untuk menghadapi majikan yang belum ngerti selai seperti apa, nanti kayak punya efek negatif ini itu dan sebagainya karena belum bergaul lama dengan dia dan sebagainya, maka cukup mengatakan saya tidak makan daging, sudah lebih aman. Dan memang dipraktekkan tidak makan daging kan itu, paling yang dimakan juga ikan atau apa namanya seafood atau yang sejenis dengan itu ya. Kalau makan daging kan juga tidak di hadapan dia kan gitu, dengan orang lain di tempat lain yang cari yang memang betul-betul halal gitu. Jadi tidak ada masalah, itu strategi saja. Ya, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan langsung, monggo Bu Nino sudah rasain. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Seperti tadi disinggung sedikit, Ustaz tadi bilang tentang kita harus mempersiapkan kematian. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mempersiapkan kematian dengan baik sehingga endingnya itu husnul khotimah gitu. Terus yang kedua, ada kawan dia serius ibadah, dia suka mencari ilmu tentang agama Islam, ya memang orang Islam ya, lewat dengan cara membaca buku. Suaranya hilang. Tapi dia nggak mau bergabung di majelis. Iya. Halo? Iya, bisa. Halo? Sudah bisa. Suaranya hilang Bu Nino, bisa diulang lagi pertanyaan kedua. Ada seorang kawan di ibadahnya serius, dia suka cara mengakses dari media, dari internet maupun dengan cara membaca buku. Tetapi dia nggak mau bergabung dengan majelis komunitas gitu, dia nggak mau ya karena mungkin alasan sibuk kerja atau mungkin alasan lain juga karena jauh juga gitu. Apakah itu suatu kebaikan Ustadz, dan apakah itu bisa untuk dunia akhirat, seperti halnya apa bedanya dengan yang kita ikut bergabung dengan majelis gitu, seperti kami yang warga MTA gitu, apakah itu terus ada satu lagi kawan kan, yang ketiga ada lagi kawan tuh tadinya ikut di ngaji di MTA bersama kami gitu, hal pemahaman yang dia kurang serp gitu, lalu dia pindah ke komunitas pengajian lain gitu. Apakah kayak gitu tuh gimana ya Ustadz, kok kebaikan, dan apakah itu juga dibenarkan gitu Ustadz? Mohon tausiahnya. Terima kasih Ustadz. Iya. Jadi yang pertama tentang bekal untuk kematian itu, Allah sendiri memberitahu kepada kita tentang bekal kematian yang terbaik itu apa, yakni takwa kan. Itu bisa dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 gitu ya. Di situ dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa kan. Itu dibuka, silakan. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihin al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Wattaquni ya ulil albab.
musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rofats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi di sini dicontohkan peristiwanya kaitannya dengan ibadah haji. Karena kita semua juga tahu bahwa ibadah haji satu ibadah perjalanan yang panjang kan gitu ya, yang penuh ujian di situ kan gitu ya. Maka kemudian Allah di situ menganjurkan supaya berbekal. Di situ bekal tidak hanya sekedar bekal uang atau bekal makan minum yang memang semua orang membutuhkan ya. Akan tetapi ketika dikaitkan dengan perkataan yang kotor, jorok, keropas, kemudian kaitannya dengan perbuatan maksiat tadi dan sebagainya tadi, itu bekal yang bisa mengendalikan itu adalah takwa, kan gitu loh. Artinya bekal kalau bekal makanan itu hanya menghilangkan kita dari rasa haus, lapar, dan kematian karena itu kan gitu ya. Akan tetapi ketika disinggung di situ tentang kata jorok, kotor, mesum, kemudian kaitannya dengan kemaksiatan tadi, itu bekal yang bisa mengendalikan itu adalah takwa kan itu. Ya, maka dalam konteks itu takwa dikatakan sebaik-baik bekal kan gitu. Ya, dan orang-orang yang diseru oleh Allah di situ itu adalah ulul albab. Artinya hanya ulul albab itu saja yang dia itu siap hidup dengan bekal at-taqwa tadi kan gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga begitu, tidak ada yang lain yang bisa mengendalikan kita dari perbuatan maksiat kita kepada Allah itu kecuali takwa tadi. Ya, maka di dalam menghadapi kematian kita kan berharap semuanya husnul khotimah, mati dalam keadaan baik ya gitu ya, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah kan itu husnul khotimah. Nah, supaya kita bisa husnul khotimah itu, maka setiap saat harus menyiapkan dirinya untuk bertakwa tadi kan gitu. Ya, takwa tadi yang menghilangkan berbagai macam, mengendalikan kita dari berbagai macam kemaksiatan yang akan dilakukan ya dengan apapun bagian dari tubuh kita kan itu. Ya, maka kalau ditanya tentang apa persiapan kematian, takwa. Ya, tidak ada yang lain kan itu. Nah, di situ apa namanya kaitannya dengan ibadah haji tadi juga apa namanya takwa juga bekal yang terbaik, karena memang itulah yang bisa menyelamatkan mereka para jamaah haji itu dari berbagai macam kemaksiatan. Kalau mereka tidak bisa mengendalikan berbagai macam kemaksiatan, tetap saja yang gibah tetap gibah, yang rofas tetap rofas, dan sebagainya, maka tentu saja hajinya akan mardud, kan gitu, tidak akan mabrur. Semua orang berharap hajinya mabrur, maka ya untuk itu bekalnya di sana adalah takwa tadi, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan teman yang ya apa namanya tidak mau hidup di dalam jamaah dan sebagainya, padahal kita tahu bahwa la Islam illa bil jamaah, tidak ada Islam secara letternya tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Yang lain lagi bisa dipahami sebagai bahwa Islam tidak bisa ditegakkan tanpa kehidupan berjamaah dan sebagainya. Ya, jamaah di situ yang dimaksud itu memang sebenarnya adalah jamaatul mukminin. Ada jamaatul mukminin itu hanya yang dipimpin oleh satu imam seluruh dunia, dan itu tidak ada satu pun di sekarang ini gitu loh ya. Jadi tidak ada satupun di situ, dan tidak boleh ada satu yang siapapun kelompok manapun yang dia itu mendapik diri bahwa dialah apa namanya yang menggantikan, meneruskan atau layak berhak meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Ya, yang lain juga punya hak sama gitu. Ya, punya hak sama. Karena memang itu tidak ada, maka kemudian ulama juga berbeda pendapat dalam konteks itu. Kemudian
ada juga yang menganggap bahwa kumpulan-kumpulan itu semuanya adalah firqah kan itu ya. Padahal firqah itu kemudian bangga dengan golongannya masing-masing, malah kemudian termasuk syirik dan ahlun nar dan sebagainya. Nah kemudian orang menjauh yang seperti itu, ya apa namanya, teman-teman dari kelompok S dan sebagainya itu kan seperti itu dia, dari mereka apa namanya tidak membangun jamaah itu, karena jamaah yang diharapkan itu adalah jamaah yang dipimpin oleh satu khalifah ya, di seluruh, satu pemimpin di seluruh dunia itu kan itu. Sedang yang ada sekarang itu tidak seperti itu kan itu. Sehingga kita yang bergabung di dalam jamaah itu juga jangan kemudian kita merasa bangga dengan jamaah kita. Kalau kita masih bangga dengan jamaah kita atau dengan MTA, NAR, tempatnya gitu. Karena itu harus hati-hati. Nah kalau ada seorang orang lain yang tidak mau bergabung, ya kita khusnudzon saja, karena mungkin mereka belum menemukan satu kelompok yang memang dianggap bisa menjadi jalan keselamatannya misalnya saja, atau mereka masih menilai kita itu sebagai firqah, maka kita perlu memperbaiki diri dan sebagainya dan sebagainya. Pahami betul ya, dulu ketika pembinaan juga kita singgung di situ di berbagai tempat ya, di berbagai kesempatan itu juga, bahwa baiat kepada imam itu juga bisa dibatalkan. Dan hadisnya ya dulu kita bahas juga bisa dibatalkan. Ada seorang imam kemudian dia banyak dolim, dia banyak begini begitu, kemudian ada imam yang lain yang dia lebih baik, kita bisa batalkan imam ke jamaah, baiat kita kepada satu imam, ya kemudian berbaiat kepada imam lain. Tentu saja dengan syarat, ada syarat pembatalan di situ, pembatalan sumpah, baiat dan sebagainya itu harus tebus dengan puasa 3 hari misalnya saja seperti itu. Nah, kalau kita tidak paham betul tentang kehidupan jamaah itu sendiri, kita mudah untuk terjerumus pada firqah, merasa bangga dengan kelompok kita dan sebagainya, kemudian mengecilkan kelompok lain atau mengecilkan orang yang mereka itu tidak bergabung ya sebagai apa namanya, orang yang tidak selamat. Kan tidak bisa seperti itu. Jamaah hidup sendiri pun masih boleh dikatakan sebagai jamaah asal dia itu memang betul-betul pegang Quran dan Sunnah. Ya maka dalam satu hadis yang dikatakan bahwa apa namanya tentang uzlah itu, supaya Rasul menganjurkan supaya kita lari dari firqah-firqah itu, menyendiri sekalipun kita harus mati dengan karena makan akar-akar pohon, nanti mati kelaparan, tidak ada makanan yang layak untuk dimakan, sehingga makanannya akar pohon yang tidak layak untuk dimakan, dan akhirnya mati karena itu, mati kelaparan maksudnya gitu ya. Itu tetap dia tetap selamat, dia tetap meskipun tidak bergabung dalam satu jamaah, meskipun dia hidup sendiri, dia tetap dihitung mati dalam keadaan jamaah asal dia tetap menegakkan Quran Sunnah. Di samping di sisi lain, kalau kita bergabung dalam satu jamaah tetapi ternyata juga syirik firqah yang diunggulkan di situ, ya benar tempatnya gitu loh. Ya, jadi seseorang itu mati, seseorang itu dia bisa selamat masuk surga itu tidak tergantung kepada siapa-siapa, tidak tergantung kepada saudaranya, temannya, tidak tergantung kepada jamaahnya. Ya, jamaahnya Rasulullah, para sahabat dan sebagainya, dan kebetulan di situ juga ada orang munafik, meskipun mereka hidup bersama-sama dengan Rasulullah, orang munafik tadi tempatnya di nar. Ya, bidarkil asfali minan nar, dengan gitu. Ya, tetapi sekalipun dia itu hidup sendiri, tetapi kalau yang diamalkan adalah Quran Sunnah, dia surga. Dijanjikan di dalam Al-Quran hanya orang beriman dan beramal soleh. Ya, boleh situ Pak, diperbolehkan masuk surga orang-orang seperti itu. Ya, kalau tetap berkonsisten dengan memegang Quran Sunnah, meskipun dia dalam keadaan sendiri, dinilai dia sebagai hidup dalam keadaan berjamaah kan gitu, selamat insya Allah kan gitu. Tetapi sekalipun bergabung dengan jamaah, kalau ternyata maksiat yang dilakukan, tidak ada ketakwaan yang apa namanya menghiasi kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari, ya tetap saja dia tidak selamat. Apalagi kalau dia bangga dengan kelompoknya atau golongannya,
ya, atau bahkan dirinya. Kalau dirinya yang dia banggakan, maka penyakitnya seorang pemimpin, ya siapapun pemimpin itu penyakitnya itu bangga dengan dirinya, ya maka harus paham ya seperti itu siapapun yang menjadi pemimpin. Nah itu termasuk anania kan itu. Anania itu bagian dari kesombongan kan itu. Nah, sombong itu layat jannata maka nabi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga. Kalau di dalam hati kita ada sombong meskipun sebesar zarrah kan itu. Ya maka ananiyah itu bagian dari syirik, itu termasuk syirik juga kan gitu. Bangga, menyombongkan diri dengan kehebatannya, kepandaiannya, dalam berbagai apapun, ya, kepandaiannya mencari uang, kepandaiannya mengajar, kepandaiannya berbahasa Arab, berbahasa Inggris, kepandaiannya ngatur umat dan sebagainya. Kalau itu dibanggakan, disombongkan, ya pembawa benar. Nah, yang kedua, kita bangga tidak bangga dengan dirinya, kita warga manusia biasa dan sebagainya, tidak punya kelebihan dalam ilmu misalnya saja. Kemudian kita bangga dengan kelompok kita, ya, MTA misalnya saja seperti itu. Nah kalau kita bangga seperti itu, MTA itu salah. Ya, tetapi kita yang bangga dengan MTA itu termasuk asobiah kan itu. Asobiah itu termasuk bagian dari syirik kan gitu. Nah karena bagian dari syirik asobiah, bangga dengan golongannya tadi, ya kita paham sendiri di dalam Ar-Rum itu ayat 32 itu masuk syirik ya tempatnya di neraka. Silakan dibaca 31 32 surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Ya, surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'aya. Iya. Oke, saya ulangi lagi. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya, gitu. Jadi kalau kita bangga dengan golongan-golongan kita, kelompok-kelompok kita, bangga dengan MTA itu lebih hebat daripada Muhammadiyah, lebih hebat dari LDI misalnya saja, ada perasaan-perasaan seperti itu sudah asobiah gitu loh. Yang harus dihindari karena itu syirik kan gitu. Ya, maka harus ditaruh perhatian betul supaya tidak terjeblok ke dalam syirik yang seperti itu kan gitu. Jadi jangan sampai kita meremehkan, merendahkan orang lain yang tidak mau bergabung. Boleh jadi mereka lebih suci dari kita, lebih bersih hatinya dari kita, amalnya juga lebih banyak daripada kita dan sebagainya. Ya maka kita selalu pasang setelan positive thinking, husnudon kepada siapapun yang berada di sekitar kita kan gitu. Ya. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, ada teman yang kurang sreg dengan pemahaman di MTA, kemudian pindah komunitas, kayak gitu dibenarkan, Ustaz? Nah kalau sudah bergabung jamaah tadi aja bisa keluar, apalagi boleh keluar, apalagi belum bergabung sama sekali kemudian pindah ke komunitas lain, kan ya wajar-wajar saja, boleh saja. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa kalau tidak di MTA pokok tempatnya, enggak benar seperti itu. Ya insya Allah kalau teman-teman yang sudah ikut pembinaan saya dulu, insya Allah sudah lepas lah ya dari yang pelajaran yang seperti itu sudah diberikan intensif. Tetapi yang belum pernah ikut pembinaan khusus sih, saya khawatir masih ada kebanggaan tentang golongan kelompok dengan tentang MTA-nya dan sebagainya.
Jadi kita hormati keputusan mereka. Perbedaan kita memang sangat banyak dengan yang lain gitu. Ya, maka ya, wajar saja lah kalau orang kemudian di satu pemahaman ini cocok, tapi nanti pemahaman lain tidak cocok. Dan ini cocok, pemahaman lain tidak cocok dan sebagainya. Nah, kalau kemudian pemahaman yang tidak cocok itu menghalangi dia untuk mengambil kebaikan yang lain yang diajarkan di MTA, ya itu rugi kan gitu ya. Nah, tetapi kalau dia memang merasa ada majelis atau ada komunitas yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih hebat dalam pemahamannya Quran Sunnah dan sebagainya dari MTA, ya open saja, bisa-bisa boleh-boleh saja bergabung dengan itu, haknya dia kan gitu, kita tidak bisa jadi ya sekali lagi bahwa apa namanya di Jagat Raya sekarang ini belum ada yang namanya Jamaatul Mukminin. Sedang yang dimaksud dalam banyak hadis dari Rasulullah itu adalah Jamaatul Mukminin. Ya, nah Jamaatul Mukminin itu adalah satu pemimpin imam ya di seluruh dunia untuk seluruh dunia dan yang lain itu makmum kan itu aja. Nah kalau kemudian di sini di Indonesia ada MTA, nanti di Malaysia ada apa lagi, di Arab Saudi apa lagi, di Inggris ada apa lagi, di Amerika apa lagi dan sebagainya, itu bukan Jamaatul Mukminin yang dikehendaki oleh Rasul ya. Ya itu adalah kelompok-kelompok yang berusaha untuk menuju membangun atau mempersiapkan atau apapun istilahnya gitu ya. Tetapi kalau memang betul-betul untuk mempersiapkan Jamaatul Mukminin yang baik, mesti yang dipilih yang terbaik. Dan itu dulu pernah lama sekali saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa di dunia ini tidak ada negara Islam. Arab Saudi juga bukan negara Islam karena dia pelanjutnya itu berdasarkan keturunan. Ya Islam seperti itu. Kita lihat sejarahnya Rasulullah, kemudian apa namanya khalifah dan sebagainya. Bahkan Umar itu diusulkan untuk mengangkat putranya Abdullah bin Umar yang soleh untuk menjadi pelanjutnya. Umar pun tidak mau. Luar biasa seperti karena Umar konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu. Ya Pakistan juga tidak seperti itu. Pakistan juga memisahkan antara pemerintahan dengan agama dan bentuk negara republik yang seperti itu gitu. Nah Islam kan tidak seperti itu, pemimpin negara juga pemimpin agama dan begitu. Jadi tidak ada sama sekali di dunia ini negara yang Islam. Saya khawatir, saya dulu lebih menyukai MTA daripada LDII karena alasannya seperti itu. Di LDII itu keturunan dan sebagainya seperti itu. Ya, enggak, kalau udah seperti itu nanti jadi mesin apa namanya mesin ATM dari para pelanjut anak buahnya kan gitu ya. Beda dengan itu kalau milik umat ya, milik umat. Nah kalau milik umat itu yang seperti yang kita bicarakan, kita harapkan artinya tidak kemudian menjadi milik keluarga dan sebagainya seperti itu kan. Kalau menjadi milik keluarga akhirnya kemudian pelanggaran itu akan terjadi, kedoliman itu akan terjadi di mana-mana terkait dengan keluarga tadi gitu. Jadi sekali lagi yang dimaksud oleh Islam dengan Jamaatul Mukminin itu adalah satu dunia dengan satu imam, kemudian yang lain itu semuanya mau. Dan kelompok-kelompok yang ada dimanapun itu adalah berusaha menuju ke arah sana. Belum ya ada berusaha menuju ke arah sana. Begitu Bu Nino, mudah-mudahan bisa dipahami. Nino ada yang mau disambung lagi atau sudah? Sebenarnya sudah nih, voice-nya sudah off Bu Nino. Ya. Kemudian pertanyaan lagi ada tambahan lagi Ustadz. Ya. Lebih aman mana Ustadz? Orang yang tadi tidak ikut firqoh dengan seperti kita gitu, ikut di saat bergabung satu majelis gitu dengan segala problematikanya. Kadang-kadang juga kan pasti ada namanya kita bergaul dengan banyak orang, walaupun
selalu diseru tentang Quran Sunnah, pasti selalu ada masalah gitu, kadang positif kadang negatif gitu. Lebih aman mana kehidupan itu Ustadz, yang endingnya husnul khotimah gitu. Terus gini Ustadz, di antara firqah-firqah itu kayak seperti yang kita pahami di majelis kita kan, masalah makan aja sangat hati-hati gitu kan ya, yang berhubungan dengan sembelian gitu. Tapi di kelompok lain tuh mereka nggak terlalu sedetil itu gitu. Jadi mereka enjoy aja makan jajan di sembarangan, tidak terlalu memperhatikan tentang penyembelihannya gitu. Tapi mereka merasa itu halal dan aman gitu. Apakah seandainya orang dia merasa keberatan dengan pemahaman MTA yang terlalu mendetil, lalu pindah ke firqah lain di mana dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sensi, nggak terlalu uh, terbelenggu dengan pemahaman gitu. Apakah itu juga bisa aman dan selamat dunia akhirat gitu Ustadz? Bagaimana pemahaman tentang qalbin salim seperti di surat Asy-Syu'ara ayat 89 bahwa kita selamat menghadap Allah nanti apabila hati kita bersih, qalbin salim gitu. Mohon tausiahnya Ustadz. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau selamat mana, baik mana dan sebagainya tentu saja merujuk kepada hadis yang terkait itu. 2 orang lebih baik daripada 1 orang, 3 orang lebih baik daripada 2 orang, dan seterusnya seperti itu. Tentu lebih banyak lebih baik. Tetapi pahami betul bahwa lebih banyak di situ adalah lebih banyak yang memang betul-betul satu nafas, satu langkah. Ya, tetapi kalau itu 2 orang, 3 orang itu ternyata sikut-sikutan satu dengan yang lain, tentu tidak lebih baik. Artinya ketika kita mendorong sebuah mobil yang dia itu mogok, ya maka 2 orang itu lebih baik dia mendorong daripada sendiri. 3 orang lebih baik kalau mendorongnya itu betul-betul ke arah yang sama. Ya, tetapi kalau kemudian yang satu mendorong ke arah selatan, yang satu lagi ke timur, ke utara, ke selatan, tidak akan jalan mobil tadi kan gitu. Nah begitu juga dalam kehidupan jamaah gitu loh ya. Jadi kehidupan jamaah seperti itu bukan berarti ketika jamaah itu tidak ada problem. Problemnya besar, banyak problem yang besar gitu loh dalam kehidupan berjamaah itu kan itu. Tetapi pahami bahwa dua lebih baik dari satu, 3 lebih baik dari 2, pesan Rasul seperti itu. Maka mestinya kita berhimpun dengan orang-orang yang baik kan itu. Pernah kita bahas singgung di sini apa namanya, supaya kita itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa, bersama dengan orang-orang yang sabar, sama-sama dengan orang-orang yang baik dan sebagainya itu artinya betul-betul kita itu sebenarnya diharapkan untuk berhimpun, bersatu dengan orang-orang yang baik tadi. Ya, artinya ketika orang baik itu menyuarakan kebaikan, kita membela, menguatkan, mendorong dan sebagainya kan itu. Ya, kepada orang-orang yang baik tadi kan itu. Tidak kemudian tadi lebih banyak lebih baik, tetapi ternyata sikut-sikutan satu dengan yang lain, dan itu ternyata banyak hal-hal yang justru malah menghambat kita untuk menuju kebaikan, bisa terjadi yang seperti itu kan itu. Nah kalau kaitannya dengan qalbun salim sama sekali tidak ada hubungannya kan gitu. Justru orang-orang yang mereka itu memperhatikan betul amal kehidupannya sendiri secara pribadi, itu dia akan lebih fokus untuk memperhatikan kebaikan hatinya itu. Nah, beda jauh ketika dibandingkan dengan amal seseorang yang dia itu atas perintah pimpinan. Ya, saya sering juga menyinggung kaitannya dengan itu. Kalau amal kita itu hanya sekali lagi hanya karena kebijakan majelis, ya maka kemudian kepekaan hati kita itu tidak tumbuh, kebaikan internal kita tidak tumbuh. Jadi kita hidup seperti robot di situ, padahal kita manusia bukan robot. Katakan kalau kedermawanan kita itu hanya tergantung kepada sebentar lagi paket kemerdekaan, atau kemarin itu Idul Kurban, kalau sebelumnya Idul Fitri dengan sedekah ini itu dan sebagainya itu.
Itu tidak akan, kalau kita hanya melakukan secara formal seperti itu atas seruan-seruan pimpinan dan sebagainya, tidak tumbuh yang namanya kebaikan hati, kemuliaan hati itu kan gitu. Ya, maka kita orang-orang yang mereka itu secara pribadi memang memperhatikan hatinya untuk menjadi baik, membina hatinya untuk menjadi baik, membina dirinya untuk menjadi baik dan sebagainya, mereka akan sukses mendapatkan yang namanya insya Allah ya, dengan pertolongan Allah tentu saja mendapatkan kaum salim itu. Ya, jauh berbeda dengan orang yang berjamaah, amalnya hanya karena jamaah kan gitu, dan sudah merasa cukup dengan amal jamaah itu, sehingga tetangganya yang sebenarnya butuh bantuan dia kurang perhatikan, teman kantornya, teman ini itu dan sebagainya, atau melihat orang di jalan juga tidak peka dan sebagainya ya, karena kemudian amalnya sudah berpindah dari upaya menumbuhkan kebaikan hati ya, dengan hanya sekedar untuk mengikuti apa yang ada di jamaah itu sendiri atau di majelis itu kan itu ya jadi kita ribut sibuk dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di situ, tetapi ternyata tidak tumbuh hatinya seperti itu, akhirnya justru malah kebanggaan. Nah, kalau gitu kebanggaan yang muncul di dalam hati kita karena kelompok dan sebagainya tadi, itu namanya kan tidak kalaupun salib, sudah kotor sekali karena syirik kan gitu. Ingat bahwa syirik itu adalah kezaliman yang besar gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya antara Volkum Salim tadi dengan hidup sendiri atau berjamaah. Ya, tetapi hidup bersama-sama tadi 2 orang, 3 orang, 4 orang lebih baik daripada yang lebih kecil dari itu ya betul, bagus. Jadi itu memang betul tadi. Tetapi pahami ya, mereka harus sejalan satu nafas. Ibarat tentara, mereka itu kalau satu melangkah ke kiri, yang lain juga melangkah ke kiri. Kalau melangkah ke kanan, yang lain melangkah satu nafas dan gitu. Begitu Bu Nino, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada sesuatu yang belum jelas, monggo silakan. Tentang perbedaan pemahaman antar firqoh itu gimana Ustadz? Apakah mereka sama-sama dibenarkan atau soalnya kan kadang pemahaman itu beda-beda gitu dalam memahami satu ayat atau hadis gitu, terutama tentang makanan sembelian itu. Kalau kita kan terlalu hati-hati gitu, tapi di kelompok lain tuh nggak terlalu sedetil itu, tapi mereka merasa nyaman aja gitu. Apakah itu juga dibenarkan tuh menurut syar'i itu, Ustadz? Ya, bisa saja. Kan yang namanya pemahaman masing-masing itu berbeda, tergantung pada background ilmu pengetahuan yang dia miliki kan itu. Ya, itu menyebabkan pemahaman satu dengan yang lain berbeda. Nah, berbeda itu tidak juga harus bertentangan. Bahkan bertentangan sekalipun boleh jadi diterima oleh Allah. Ya, karena memang kemaksimalan pemahamannya seperti itu. Ingat hadis-hadis yang lain yang terkait dengan itu, misalnya tidak hanya sekedar pemahaman, sudah perbuatan. Al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh itu semuanya di neraka. Ada lagi nanti yang hadis yang lain jelaskan yang membunuh maupun yang terbunuh itu semua masuk surga. Itu sudah perbuatan, padahal yang namanya membunuh dan terbunuh itu kan sesuatu yang memang sangat bertentangan. Ya, satu dengan yang lain, dan tapi semuanya masuk surga kan gitu. Ya, ingat bahwa Rasulullah itu sudah berpesan betul al-qatil wal maqtul finnar, tetapi lihat para sahabat itu antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya dan sebagainya, perang satu dengan yang lain, saling bunuh membunuh satu dengan yang lain ya. Dan bahkan ada yang namanya Khalifah Al-Mansur itu ya, itu pada khilafah Abbasiyah itu ya, dia itu bahkan membunuh panglima perangnya sendiri karena khawatir digulingkan. Jadi tawakalnya itu sudah kepada dunia, tidak tawakalnya itu kepada Allah. Karena panglima perangnya itu yang berhasil menundukkan, dia backgroundnya adalah orang Persia, dia mampu menundukkan orang Persia dan menggabungkannya dengan orang-orang Arab dalam bendera Islam. Tetapi karena pengaruhnya begitu besar, maka kemudian khalifahnya sendiri itu takut sama dia. Akhirnya dia mengutus orang lain untuk membunuh ini panglima perangnya sendiri. Ini kan luar biasa seperti itu kan gitu. Itu terjadi gitu loh.
ya, maka tidak mengherankan kalau kemudian ada orang disingkirkan atau apa, itu tidak mengherankan ya, seperti itu yang terjadi begitu, karena memang keduniaan yang dipikir ya. Jadi ya itulah keadaan kita seperti itu. Maka pahami sekali lagi, ketika apanya berbeda satu dengan yang lain, nanti hakim utamanya adalah Allah, bukan kita menghakimi dia, dia menghakimi kita, atau kita menghakimi mereka, mereka menghakimi kita. Tidak seperti itu. Allah nanti yang akan menghakimi kan itu. Dan boleh jadi pemahaman kita yang bertentangan 180 derajat dengan orang lain itu boleh jadi dua-duanya diterima, atau boleh jadi dua-duanya ditolak, ya, tergantung dari background pemahaman tadi kan gitu, latar belakang mengambil pemahaman yang seperti itu kan gitu. Maka tadi sekali lagi, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka, yang membunuh dan terbunuh masuk surga, tergantung backgroundnya kejadian itu seperti apa, tergantung backgroundnya pengambilan kesimpulan itu seperti apa gitu. Pemahaman tadi seperti apa ya. Jadi apa namanya, di surat Hud ayat 118 119 itu kan sudah disinggung oleh Allah bahwa yang namanya manusia itu selalu beda aja kan itu ya. Coba dibuka ayatnya. Surat Hud surat ke-11 ayat 118 dan 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa marrahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhannya, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Ya, jadi sudah seperti itu yang terjadi dan tidak mungkin bisa dihindari kan itu. Di situ Allah menjelaskan di ayat 118 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin kan gitu. Kata yang dipilih oleh Allah di situ adalah lau, bukan in atau bukan ida, meskipun artinya sama-sama jika gitu loh ya. Lau itu adalah kata bahasa Arab ya, kata Arab yang berarti jika, merujuk kepada peristiwa yang tidak pernah akan terjadi ya. Jadi tidak akan pernah terjadi yang namanya manusia itu betul-betul satu pendapat, menjadi satu semuanya, tidak akan pernah terjadi yang seperti itu kan itu ya. Kalau kata in itu bisa terjadi atau bisa tidak, kalau kata ida itu pasti terjadi kan itu ya. Jadi apa namanya, itu kepastian yang datang dari Allah sendiri kan gitu. Kemudian dilanjut, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Oh tadi ayat 18 ya. Allah tidak akan menghendaki seperti itu, karena membiarkannya manusia itu bebas berkehendak, diberi kebebasan untuk berkehendak. Ya itu. Nah nanti orang yang berkehendak baik menindaklanjuti kehendak baiknya tadi dengan amal, perbuatan dan sebagainya, nanti akan ada nilainya sendiri. Berbeda dengan orang yang berkehendak jelek menindaklanjuti dengan perbuatan jelek, atau berbeda dengan orang yang berkehendak baik tetapi kemudian tidak lanjuti, atau sebaliknya berkehendak jelek tetapi ternyata kemudian jadi baik yang dilakukan kan gitu. Jadi apa namanya, tidak mungkin akan terjadi kan gitu. Ila marrahimar, kecuali orang yang dia rahmati. Nah itu kecil sekali jumlahnya seperti itu, orang, kecuali orang-orang yang mereka itu dirahmati oleh Allah kan itu. Artinya betul-betul dia amat sangat konsisten dengan Quran sunnahnya
ya insya Allah Allah akan menunjuki kepada senantiasa untuk menyatu dalam kebenaran seperti itu kan itu. Ya, tetapi pahami tadi bahwa Allah sendiri sudah memang seperti itu, membiarkan manusia itu ya berbeda-beda satu dengan yang lain kan itu. Ya, karena perbedaan itu merupakan satu keniscayaan atau bahkan satu kepastian akan terjadi gitu ya. Bahkan yang namanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu kan guru dan murid, mereka punya banyak perbedaan satu dengan yang lain kan gitu. Ya, siapapun itu antara guru dan murid itu pasti ada perbedaan pemahaman satu dengan yang lain, tetapi yang penting kan bukan tidak putus silaturahmi. Kalau beda kemudian disingkirkan, beda kemudian dianggap sebagai ancaman, beda itu kemudian menimbulkan perpecahan, itu yang tidak benar adalah hatinya ketika menghadapi perbedaan kan itu. Ya, jadi nyaman-nyaman saja karena beda pemahaman itu adalah satu kepastian, maka kita pasrahkan kepada Allah nanti yang benar itu siapa kan gitu. Ya, maka kita jangan pernah punya keinginan menghakimi saudara kita yang lain, dan kita juga tidak mau dihakimi oleh siapapun kecuali Allah saja nanti di akhirat. Begitu Bu Neno, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Bagaimana kalau di sisi lain ada kawan yang begitu fanatik dengan keputusan pemimpin gitu. Dia alasannya begini, saya yakin pemimpin saya itu semuanya keputusan dan hukum-hukum yang diterapkan di satu komunitas itu bahwa udah disesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Jadi dia yakin dia nggak pernah mau tahu misalnya tentang satu hukum apa, misalnya pemimpinnya menerapkan bahwa ini riba misalnya kayak gitu. Terus ada usulan kawan lain tuh sebenarnya ini nggak riba karena ada alasan lain, ada dalil lain yang membenarkan ini. Dia selalu menolak. Kalau pimpinan saya bilang riba ya riba, apapun alasannya, pokoknya saya percaya pemimpin saya itu udah mengkaji lewat tim-tim keilmuannya berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalau dia hanya sekedar taklid tapi berdasarkan ilmu pemimpin gitu, apakah itu juga dibenarkan, Ustaz? Ya itu taklid namanya, itu syirik namanya. Artinya dia sudah memperlakukan pemimpinnya itu lebih daripada Nabi. Nabi itu pun salah berkali-kali, bahkan tidak hanya sekali. Ya tidak hanya sekedar salah jumlah rakaat, tetapi salah pemahaman juga, gitu loh. Ya, kaitannya dengan tawanan perang disalahkan oleh Allah, kaitannya dengan minum madu disalahkan oleh Allah, kaitannya dengan sikapnya kepada Abdullah bin Umi Maktum disalahkan oleh Allah. Kemudian juga kaitannya dengan sikap beliau Rasul kepada orang-orang yang membunuh para hafiz Quran dan sebagainya, itu peristiwa di Birir Mauna itu juga salah. Kemudian Rasul juga salah ketika beliau menyarankan supaya mengawinkan kurma secara alami dan sebagainya. Rasul saja salah, pemimpin tidak ada salah. Ya, harusnya pemimpin itu juga kalau ada perbedaan pendapat harusnya tetap terbuka, tidak kemudian dianggap ini bandit, dianggap ini ancaman atau apapun. Ya salah pemimpin seperti itu. Umpamanya jadi gembala kemudian ana wedhus nyeruduk dek nenek gitu, apa tak boleh kowe mergo nyeruduk, umpamanya seperti itu. Apalagi wedhusnya hanya seruduk-serudukan satu dengan yang lain, tidak hanya berbeda pendapat dengan yang lain, tidak membahagiakan dia sama sekali, tak pentoy, itu bukan gembala. Itu ya itu pemimpin geng seperti itu, bukan gembala. Yang diharapkan roin itu kan gembala kan itu. Jadi sekali lagi itu sudah syirik yang seperti itu taklid. Kalau memperhatikan apa yang saya sampaikan di podcast saya, itu sudah saya bahas luas ya, kaitannya dengan itu harus diperhatikan betul, dan itu pelajaran di MTA sudah lama ya, tetapi
kalau orang bersikap seperti itu ya dia yang diajarkan itu adalah tauhid, tetapi kemudian kalau umatnya menjadi syirik itu ya dudu salah pemimpinnya kan itu. Ya sekali lagi syirik yang seperti itu kan gitu. Ya sudah syiriknya pertama kali tadi kaitannya dengan taklid tadi, dari syirik yang kedua itu dia sudah memperlakukan manusia biasa ya jauh lebih hebat daripada Rasul. Rasul saja salah, kemudian memimpin lain untuk salah. Pemimpin salah itu biasa kan gitu. Ya, nggak ada yang namanya pemimpin sempurna. Ya, cuman ya harus peka kalau memang keliru, rujuk ilal haq itu yang selamat dan menyelamatkan umat. Tetapi kalau sudah tahu yang harusnya yang benar seperti itu, tetapi karena gengsinya, ya dia sudah syirik lagi karena dia sudah mendewakan pendapatnya. Nah, kalau mendewakan pendapatnya artinya menuhankan pendapatnya, itu sudah jadi syirik lagi. Pemimpin itu yang hancur sendiri ya seperti itu, seperti itu. Kalau tidak hancur pemimpinnya ya umat yang mengikutinya hancur dan sebagainya seperti itu. Ya, saya kira paham ini penjelasan saya panjang lebar. Bagaimana dengan kaitannya surat An-Nisa 59 tuh Ustaz, ulil amri wa Pertanyaan yang sama Allah yang Pak tanyakan pada beberapa minggu lalu, jawab saya memang harus begitu. Akan tetapi pemimpin itu harus benar yang diikuti. Kalau tidak benar tidak perlu diikuti. Yang benar itu al-haqqu min rabbika. Wala takunanna minal mumtarin kan itu. Yang benar itu berasal dari Tuhan. Hakikatnya itu kita semua itu manusia termasuk Rasul itu supaya mengikuti Allah, bukan mengikuti pemimpin, bukan mengikuti Rasul. Ya, ketika kita mengikuti Rasul itu karena Rasul mengikuti Allah. Salahnya Rasul ketika bersikap kepada Abdullah bin Umi Maktum itu tidak boleh kita ikut-ikutan seperti itu. Ya, artinya kita tidak boleh ikut perbuatan Rasul yang salah. Nah, kalau kepada perbuatan Rasul yang salah saja tidak boleh ikut, apalagi manusia ini pemimpin ini kan gitu. Salah ya nggak usah diikuti. Nah, kalau itu memang benar ya sudah diikuti. Sebaiknya seperti itu kan gitu. Monggo silakan. Paham enggak ini? Oh iya paham saya Ustadz. Ya, makasih banyak. Terima kasih Ustadz. Nah, kita harus menyadari bahwa masih banyak hal yang kita belum tahu, belum paham. Meskipun sudah saya ajar 10 tahun di Pontianak, tapi nyatanya juga tidak banyak yang tidak paham seperti itu. Dan mungkin sudah suudzon pada saya sekarang ini. Ya enggak apa-apa, itu urusan mereka masing-masing dengan Allah, bukan urusan saya kan itu. Saya dari dulu kan hanya keilmuan saja yang saya sampaikan, bukan yang lain-lain, dan saya juga tidak menjilat kepada siapapun. Selama di MTA saya juga tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari MTA kan gitu ya. Saya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang diberikan oleh Al-Ustadz Ahmad Sukino. Kalau sekarang tidak ditugasi ya tidak ada masalah saya. Itu aja saya kira Bu Noni, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, matur nuwun Ustadz. Terima kasih Bu Nino atas pertanyaannya, dan waktu sudah menunjukkan jam 11 di Korea dan jam 9 di Indonesia. Untuk pertanyaan masih sisa 3 Ustadz, insyaallah akan disampaikan ahad depan. Dan izin melaporkan yang sudah tergabung di Facebook ada 38, dari YouTube ada 37 Ustadz. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Ustaz, silakan. Oke, alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian rutin Komunitas MTA Korea yang pada malam hari ini membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan untuk sisa pertanyaan yang belum terjawab dari Zoom dan dari Facebook, insya Allah akan disampaikan ahad depan. Kami dari tim di balik layar kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.